Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami datang kepadamu dalam rasa syukur atas kasih penyertaan-Mu hingga saat ini. Kalau kami ada semua hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, maka biarlah kiranya kami sepenuhnya hidup untuk kemuliaan Tuhan, mengarahkan hati untuk mencari kehendak Tuhan, sehingga hidup kami gunakan untuk menjadi berkat bagi sesama dalam segala tutur kata dan perilaku kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-29. Satu Raja-Raja 21 ayat 20 sampai dengan 29. Kata Ahab kepada Elia, "Jadi aku sudah kau dapati, hai musuhku?" Jawabnya, "Memang aku mendapati engkau, karena engkau sudah memperbudak dirimu dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu habis engkau dan melenyapkan setiap laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang terikat ataupun yang bebas di Israel. Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan keluarga Baesa bin Ahia, karena engkau membangkitkan murkaku dan karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Tuhan juga telah berfirman mengenai Izebel. Anjing-anjing akan memakan Izebel di tembok luar Israel. Siapa saja dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dihasut oleh Izebel istrinya. Bahkan ia telah bertindak sangat menjijikan dengan mengikuti berhala-berhala, sama seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel. Mendengar perkataan itu, Ahab mengoyak pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan lunglai. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat betapa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, aku tidak akan mendatangkan malapetaka semasa hidupnya. Barulah pada masa anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, hari ini hari apa? Valentine, hari Sabtu, iya. Saya pikir hari ini bakal banyak yang pakai baju pink ya. Ternyata cuma Bu Nelly sama saya ya gitu ya. Ntar sore ada persekutuan wilayah pakai baju pink ya. Enggak sih, enggak harus. Pokoknya datang aja persekutuan wilayah. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini menjadi budak cinta. Ini pas nih ya, terkaitlah dengan Valentine dikait-kaitkan. Nah, hari ini kita melihat tentang kisah seorang raja, Raja Ahab. Raja Ahab ini terkenalnya apa sih? Terkenalnya dia adalah suaminya Izebel, ya. Ya, dia terkenal dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Salah satunya yang terkenal adalah peristiwa dia merebut kebun anggur Nabot. Tapi kalau Ahab itu orang pasti ingatnya dengan Izebel. Ini seperti tak terpisahkan. Padahal Raja Ahab itu seorang raja, Raja Israel. Izebel itu bahkan bukan orang Israel, seorang perempuan asing, ya, walaupun dari keturunan raja dan bangsawan, tetapi dia bukan orang Israel. Tetapi Ahab ini menjadi sangat identik dengan Izebel. Padahal sekali lagi dia adalah seorang raja Israel. Dan di sini kita lihat bahwa Ahab ini ya, kalau anak zaman sekarang tuh bisa dibilang tuh ya bucin ya, budak cinta. Apakah benar dia memang benar-benar bucin atau enggak, sebetulnya sih juga nggak ada yang tahu.
Tetapi kalau kita lihat dari kelakuannya yang seakan-akan tidak bisa berpikir sendiri walaupun dia tahu apa yang benar, disetir oleh istrinya, ini kan kalau zaman sekarang tuh dibilang, lemah ya, bucin, kurang lebih begitu ya. Nah, Isabel ini karena dia bukan orang Israel, dia tidak tahu aturan, mungkin dia tahu tetapi dia tidak menjiwai kenapa sebuah aturan itu menjadi adat istiadat, nilai yang dipegang oleh bangsa Israel, dia nggak paham. Kita tahu ya, Ahab itu menginginkan kebun anggur Nabot karena mungkin lokasinya strategis. Dia tawarin Nabot, tukeran yuk, saya kasih kamu kebun anggur yang lain, kamu pindah. Atau kalau nggak tuker duit deh. Nabot bilang nggak boleh, ini adalah tanah warisan, tanah leluhur, nggak boleh untuk ditukar tambah atau diperjualbelikan. Aturan itu kenapa Tuhan buat gitu ya, ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, setiap orang mendapat tanah lalu dikatakan tanah ini tidak boleh dijual beli. Kenapa? Karena kita tahu ya sekarang ya, ketika orang tidak punya tanah, dia akan menjadi pekerja saja ya di masyarakat agraris seperti itu ya. Kalau orang punya tanah, maka dia menjadi tuan tanah, mau tanahnya sepetak atau luas, dia menjadi tuan tanah. Tetapi ketika tanah itu karena kepepet dijual, ini yang kita lihat contohnya masyarakat Betawi. Masyarakat Betawi di Jakarta terpinggir. Kenapa? Karena mereka jual tanahnya. Ya buat kawin lagi atau buat apa kita nggak tahu, buat nyekolahin anak mungkin. Ya atau mungkin ada biaya berobat dan sebagainya. Nah, hukum Taurat sudah mengatur supaya itu tidak terjadi. Karena ya Tuhan tahu manusia tuh gampang kepepet. Kalau kepepet itu dijual, maka dia akan kehilangan asetnya. Dan kalau dia kehilangan asetnya, maka dia akan menjadi budak atau karyawan lah dari saudaranya. Maka akan terjadi ketidakseimbangan. Akan ada yang menjadi bos, akan ada yang menjadi karyawan. Ya nggak apa-apa sih sebetulnya juga kan di dunia kita sekarang ada yang jadi karyawan, ada yang jadi bos, itu tidak mengapa. Tapi kita tahu ya kalau saudara nih, saudara, kakak beradik atau sepupu, yang satu jadi bos, yang satu jadi karyawan kerja. Walaupun bisa itu terjadi banyak, tapi itu biasa relasinya kan menjadi tidak seimbang. Kumpul-kumpul acara keluarga dan sebagainya itu menjadi tidak seimbang. Saya tidak mengatakan yang itu tidak boleh, tapi ini sebuah realita ya. Kalau itu terjadi, maka relasinya sedekat apapun pasti menjadi tidak seimbang. Makanya Tuhan udah mengatur supaya bangsa Israel itu semuanya tuh berkecukupan, yang kaya nggak usah terlalu kaya, yang miskin juga nggak akan terlalu miskin, dan persaudaraan itu bisa terjaga. Makanya Nabot bisa berani menolak raja. Dia bilang nggak boleh karena ini aturannya. Dan Ahab juga ketika ditolak begitu dia nggak bisa apapun selain ngambek. Ya dia cuma ngambek. Dan di sinilah Isabel masuk. Isabel katakan, lah kamu kan raja. Kok seperti orang nggak berdaya begini, cemen banget. Lalu apa yang Isabel lakukan? Dia tulis surat atas nama Ahab, pakai stempelnya raja. Tulis surat ke kepala daerahnya Nabot, fitnah Nabot supaya dia dirajam. Kan cari 2 orang jahat untuk fitnah Nabot, kesaksian di sidang lalu dirajam, mati. Ketika Nabot mati sebetulnya juga masih jadi warisan anaknya, tetapi kan orang tahu ya, ini nih kalau melawan penguasa nih, kalau melawan raja, nyawa jadi taruhan. Sehingga akhirnya mereka kalah. Jadi yang dilakukan oleh Isabel dan Ahab bukan saja membunuh Nabot dan merampas kebun itu, tetapi juga membuat orang tahu bahwa hukum Taurat itu ternyata kalah dengan kekuasaan manusia. Ini sebetulnya kerusakan yang terjadi itu bukan hanya kerusakan nyawa satu orang, tetapi kerusakan mental masyarakat. Ya, sama seperti ketika kita hidup di Indonesia dengan kesadaran bahwa hukum bisa dibeli, selama ada duit bisa lolos, bisa keluar. Ini membuat masyarakat kita ini jadi tidak takut hukum. Ya, asal ada duit, semua bisa dibeli. Kerusakan yang terjadi bukan hanya satu kasus, tapi kerusakan mental. Nah, oleh karena itu, Alkitab mencatat dengan tajam, ayat 25 dikatakan, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Yang Tuhan catat nggak pernah ada orang sejahat Ahab. Ini jahat sekali karena jahatnya itu ya bukan cuma membunuh Nabot dan merampas kebun anggur. Ini jahatnya karena dia memperbudak dirinya, seorang raja memperbudak dirinya, dibujuk oleh Isabel.
Dan inilah kebodohan yang sejati. Ketika orang bukannya tidak tahu apa yang benar. Kalau orang nggak tahu kan, kita bilang, oh bodoh ya nggak tahu. Tapi itu kan kita bisa bilang, ya karena dia nggak tahu. Bukannya bodoh ya. Dia belum tahu, tinggal dikasih tahu. Kalau dia udah tahu kan jadi nggak bodoh lagi kan, udah tahu. Tetapi ketika orang sudah tahu apa yang benar, tetapi menyerahkan kesadaran dan hati nuraninya kepada desakan yang lain, manusia lain, entah atas nama cinta, atas nama jabatan, atas nama ketakutan, inilah kebodohan yang sejati. Sudah tahu apa yang benar, tetapi menyerahkan hati nurani untuk manusia lain. Dan udah tahu ya, manusia itu kan tidak bisa selama-lamanya kan. Sehebat-hebatnya, sebaik-baiknya manusia, tidak selalu benar, tidak selalu setia, tidak selalu ada. Ya, bisa jadi kan Tuhan panggil dia sudah tidak ada lagi. Tapi kok bisa ya? Kok bisa ada orang yang seperti itu? Dan kalau istilah tadi ya di awal ini, walaupun cuma judul lah ini biar eye catching gitu ya, clickbait. Bicara soal budak cinta, bukankah cinta itu sesuatu yang positif? Kenapa ketika Ahab menjadi budak cinta tanda kutip gitu ya, itu menjadi sesuatu yang tidak baik? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini karena banyak manusia itu memahami cinta itu dengan keliru. Cinta itu sesuatu yang baik. God is love. Allah adalah kasih ya. Ya, kasih, cinta itu kan sesuatu yang positif. Ya. Kalau makanya hari Valentine kita rayakan lah, walaupun bukan budaya, nggak ada hubungannya sama kekristenan, bukan budaya kita juga, tetapi itu sesuatu yang baik. Kenapa enggak ya? Kalau bisa kita merayakan cinta kasih, itu kan sesuatu yang baik. Tetapi kenapa dalam hal ini, cinta ini, bahkan bukan hanya dalam hal ini, dalam banyak peristiwa, cinta itu menjadi sesuatu yang membuat orang jatuh, membuat orang salah melangkah. Karena seringkali orang memahami cinta itu sebagai pengganti rasa aman dan nyaman yang seharusnya kita bisa miliki dari relasi kita dengan Tuhan dan kemampuan kita mengasihi diri sendiri. Ya. Cinta itu menjadi keliru karena seringkali cinta itu adalah pengganti rasa aman dan nyaman yang semestinya bisa kita dapatkan dalam relasi dengan Tuhan dan kalau kita mengasihi diri kita sendiri seutuhnya. Ya, rasa aman, rasa nyaman tuh seperti apa? Bicara soal validasi. Oh, aku di dunia ini ada yang mengasihi aku. Aku tidak seorang diri, ada yang mengerti aku, ada yang mendukung aku. Dan Ahab bisa memahami perilaku Isabel demikian. Sebagai seorang raja dengan tanggung jawab yang tidak dia kerjakan sebetulnya, tapi tanggung jawab yang begitu besar, dia punya seorang pendamping yang seimbang dan sepadan, yang berani, yang bisa mikir, yang bertindak, yang juga memikirkan, yang gak berdiam diri ketika Ahab ngambek. Isabel begitu sayang sama Ahab ya, dia gak terima suaminya ngambek, sehingga Isabel membela, membuat tindakan, belain Ahab kan daripada Nabot. Siapa di dunia ini yang secinta Isabel kepada Ahab gitu ya. Saudara-saudara, ini kan seringkali itu yang terjadi ya. Kita melihat apa yang dilakukan orang lain atau kita lakukan sekalipun salah itu menjadi seakan-akan mulia. Padahal itu sebetulnya hanya bukan cinta, tetapi sebetulnya kita mencari atau memberi validasi bahwa hey, kamu berharga di mataku atau aku berharga di matanya. Ada orang yang menganggap aku penting, ada orang yang peduli dengan aku, ada orang yang mau mengusahakan sesuatu untuk aku. Apakah itu cinta? Belum tentu. Belum tentu, karena buktinya ada orang yang bisa seperti itu ya. Anak sekarang tuh istilahnya tuh love bombing. Jadi baru kenal, lalu seminggu, sebulan pertama tuh tiap hari dikirimin selamat pagi, udah makan belum? Dikirimin sate lah, dikirimin boba lah, apalah gitu ya. Pokoknya tiba-tiba sebulan hilang. Ya, itu anak sekarang bilang tuh namanya love bombing, habis itu di ghosting ya. Ibu-ibu, bapak-bapak ngerti gak istilah gitu? Nah, ngerti ya, ntar kapan-kapan di Persia Bu Murni kita bikin acara kosakata anak zaman sekarang ya. Nah, artinya kan itu bisa terjadi. Orang tuh berusaha membuat orang merasa aman, merasa nyaman, percaya. Tapi habis itu dia bosan atau ada yang lain atau entah kenapa bisa menghilang seperti itu. Dan ini orang seringkali memahaminya ini menjadi cinta. Demikian juga mungkin bukan saja kita sebagai penerima, kita sendiri juga bisa jadi gitu. Ada teman baru ya, rasanya senang banget tapi habis itu tiba-tiba bosan.
Nah, saudara-saudara, dalam hal ini banyak sekali orang yang menukar dirinya, nilainya untuk sesuatu yang sementara. Ada juga orang yang bukan dalam arti sementara kayak anak zaman sekarang, mungkin dalam relasi yang bertahun-tahun. Dalam relasi suami istri, relasi keluarga. Untuk menjaga damai, supaya di rumah nggak ribut. Maka menukar kebenaran dengan apa yang katanya tadi, cinta itu. Ya udahlah, kan relasi suami istri itu, rumah tangga itu penting kalau rukun. Ya udahlah, saya ngalah lah. Walaupun salah ini, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan hati nurani saya apa yang dia lakukan. Tapi udahlah, daripada ribut. Ya. Saudara-saudara, ini yang seringkali terjadi ketika orang mengatasnamakan cinta tetapi membuat dirinya, dia kehilangan dirinya. Dan kehilangan diri di sini bukan soal hanya kehilangan kebebasan, kehilangan jati diri, atau kehilangan harga diri, tetapi kehilangan nilai, kehilangan rasa tanggung jawab, ya, karena misalnya contoh ya, ada istri mau membiayai orang tuanya, tapi suami bilang, enggak ah, kan saya yang cari duit, orang tua kamu bukan beban saya gitu ya. Ya udahlah, daripada ribut, ya mau gimana kan, kalau dia maksa ribut, duitnya juga dipegang suami, akhirnya ya udahlah. Tapi kemudian ketika ditanya sama saudara-saudaranya, gimana sih kamu, orang tua kamu kok susah, kamu nggak bantu gitu. Ya habis gimana, bukan saya yang cari duit ya. Ini apa yang terjadi? Kan dia merasa tidak lagi bertanggung jawab. Dia kehilangan nilainya, kehilangan tanggung jawabnya. Dan banyak orang juga kehilangan panggilannya sebagai garam dan terang demi cinta, demi mempertahankan kedamaian. Ya udahlah, saya nggak usah pelayanan di gereja lah. Kalau saya pelayanan di gereja, ribut di rumah gitu ya. Atau ya bukan hanya soal pelayanan di gereja, mungkin dalam hal-hal lain lah, ketika misalnya saya mau jadi orang tua asuh, saya mau berbagi berkat untuk misalnya panti asuhan, lalu yang pasangan di sini ribut, apa sih? Ngapain ke sinterklas begitu, kayak kita udah kaya aja dan sebagainya. Padahal mungkin ini panggilan kita sebagai garam dan terang dunia. Tapi banyak orang kehilangan dirinya, kehilangan nilainya, tanggung jawabnya, panggilannya, karena tadi menjadi budak cinta. Seperti Ahab terhadap Isabel. Walaupun mungkin kita nggak bunuh orang ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Ahab menjadi budak cinta, dia mengorbankan tanggung jawabnya, nilai-nilainya, apa yang dia tahu sebagai yang adil dan benar, takut akan Tuhan demi kenyamanan relasi. Dan apa yang akibatnya fatal. Dikatakan keturunannya akan habis. Tidak akan ada keturunannya yang laki-laki yang akan berumur panjang. Artinya nama keluarga Ahab selesai. Ya, karena masyarakat patriarki patrilineal itu kan tergantung anak laki-laki. Ahab selesai, musnah. Bahkan matinya dikatakan juga akan sangat menderita. Kita lihat bahwa cinta yang tidak ditundukkan kepada Tuhan tidak memerdekakan, melainkan memperbudak. Maka pagi ini kita diajak untuk merenungkan siapa yang paling mempengaruhi keputusan hidup kita. Validasi siapakah yang paling mempengaruhi kita. Coba kita renungkan. Dan adakah di antara kita yang sedang membiarkan relasi tertentu membungkam suara Tuhan? Demi menjaga relasi ini, kita membungkam kesadaran hati nurani kita suara Tuhan. Apakah kita seringkali memilih damai di permukaan tetapi kehilangan kebenaran? Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Ahab mendengar firman Tuhan, teguran dari Nabi Elia, dikatakan dia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung, berpuasa, berjalan dengan tertunduk. Ahab tidak membantah, dia tidak membela diri, tidak menggunakan kekuasaannya, dia juga tidak menyalahkan orang lain, dia tidak mengatakan perempuan yang diletakkan di sisiku itulah yang membuat aku jatuh dalam dosa, nggak seperti Adam. Tetapi dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia menyadari. Artinya kan kita lihat ya, Ahab sebut tahu ini salah, nilainya dia di sini. Tapi karena tadi ya budak cinta, dia menyimpang, maka ketika ditegur nilainya itu masih ada. Dan dikatakan karena Ahab merendahkan diri, maka Tuhan merevisi hukuman itu. Tidak dihapus, tetapi ditangguhkan. Tidak akan terjadi pada masa Ahab, tetapi keturunannya yang akan menderita. Kok jahat amat ya, kok yang salah Ahab keturunannya yang menanggung. Karena keturunannya juga jahat ya, jadi bukan berarti bapak yang makan anak yang kena getahnya, karena keturunannya juga jahat. Dan Ahab ini memang lemah ya.
Dia ini nggak berpikir ketika dia ditegur lalu dia mengumpulkan anak-anaknya, "Ayo anak-anak kita bertobat, yuk kita PA, kita belajar firman Tuhan." Enggak gitu ya. Dia cuma sedih ya tadi ya, ditolak Nabot, dia pundung, masuk kamar, ditegur Tuhan, dia berkabung, tetapi hanya dirinya. Tetapi itu yang Tuhan lihat dan Tuhan menangguhkan hukumannya. Artinya Tuhan mengasihi kita dan selalu ada ruang pertobatan. Sehancur apapun, serusak apapun keadaan seseorang, ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia berbalik, maka selalu ada pengampunan. Tuhan menegur bukan untuk membinasakan, tetapi untuk memulihkan, untuk mengembalikan kita ke jalan yang benar. Maka kerendahan hati perlu menjadi sikap kita. Kerendahan hati tidak mengubah konsekuensi dari kesalahan, tetapi akan mengubah cara kita menjalani kehidupan yang mungkin penyok akibat kesalahan kita. Dan Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh menyesal, tidak melihat masa lalu kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang tadi ya, hidup ini tidak dipimpin sepenuhnya oleh firman Tuhan dan tidak sejalan dengan hati nurani kita. Ya mungkin karena menyayangi anak, mungkin karena menjaga damai dalam keluarga, atau mungkin mencari validasi dari teman, dari dunia. Maka biarlah kita kembali melalui firman Tuhan hari ini, kita kembali melihat bahwa sesungguhnya apa yang benar, apa yang sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang harusnya menjadi pegangan kita. Karena disitulah cinta sejati, cinta yang memerdekakan itu terletak. Biarlah kiranya pada hari ini kalau kita merayakan cinta kasih, setiap hari ya, jangan cuma hari ini, tapi hari ini agak khusus lah gitu ya. Maka ini kita diingatkan bahwa cinta kasih yang sesungguhnya adalah cinta kasih yang memulihkan, memerdekakan, bukan yang memperbudak. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, Engkau mengenal hati kami. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa seringkali kami lebih takut kehilangan manusia, tidak mendapat penerimaan, dukungan daripada kami kehilangan kebenaran-Mu. Ampuni kami ya Tuhan kalau cinta, relasi, atau kebutuhan validasi membuat kami berkompromi, membuat kami diam di hadapan ketidakadilan, memalingkan muka ketika ada kejahatan, menutup mata terhadap dosa. Bebaskanlah kami dari ikatan yang membodohkan. Berikan kami keberanian untuk berkata benar. Karuniakan kami hikmat untuk memilih relasi yang membawa kami dekat kepadamu. Dan kerendahan hati untuk kembali kalau kami tersesat. Hari ini ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang memerintah hati kami, bukan manusia, bukan dunia. Bukan rasa takut, bukan keinginan untuk diterima, untuk dipuji, untuk dicintai. Pimpin langkah kami dalam terang-Mu ya Tuhan. Engkau yang penuh keadilan dan kasih, biarlah kiranya Engkau juga menegur kami dalam kasih-Mu. Biarlah kiranya kami juga memiliki kerendahan hati yang Engkau kehendaki, sehingga kesalahan-kesalahan kami tidak lagi Engkau perhitungkan, tetapi kami boleh berbalik kepada Tuhan. Kami boleh menjalani hidup yang lebih baik. Kami percaya Engkau adalah Allah yang melihat hati, yang memberi kesempatan untuk bertobat, yang sabar membentuk hidup kami. Maka kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah dalam cinta kasih-Mu, Engkau membimbing kami, melimpahi kami dengan cinta kasih, memberikan kami hikmat untuk menjalani kehidupan yang membebaskan, yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.